persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari siapkan hati dan pikiran kita. Yang berada di ruangan Holy Spirit, mari kita lebih lagi. Kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam hadiratnya. Kita akan awali ibadah Menara Doa Online kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami datang ke pelataran-Mu ya Bapa, membawa korban syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Bapa, kami memerlukan Engkau ya Bapa. Bapa, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu penuhi setiap kami, menghancurkan setiap kuasa-kuasa yang ingin membuat kami jauh daripada Engkau ya Bapa. Biar kami semakin dekat dengan Engkau. Kami tahu hanya Roh Kudus yang mampu melakukannya ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami siap menyembah Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami seperti wanita ya Bapa yang mengurapi kaki-Mu Yesus. Haleluya Bapa. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Mari sama-sama dari awal kita ulangi lagi lagu ini, katakan seperti sampai akhir
Engkau baik bagiku. Semuanya sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita naikkan doa kita. Oh, terima kasih ya Allah kami. Ini doa kami ya Bapa. Izinkan kami tetap setia ya Tuhan, sampai Engkau kembali menjemput kami ya Tuhan Yesus. Kami tetap setia ya Bapa, berada di dalam-Mu Yesus, dan Engkau di dalam kami ya Bapa. Kami setia melayani Engkau ya Tuhan. Kami mengasihi dan mencintai Engkau ya Tuhan. Mari semuanya lebih dalam lagi kita angkat suara kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani sampai ku menutup mata, tetap saya Tuhan menanti ya Yesus sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani sampai Tuhan. Kami menutup mata menanti, kami menanti sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Mari semuanya dengan lembut. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Yesus. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Oh, mari umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari angkat suara kita sembah Dia. Oh Yesus, tak dapat kami balas kebaikan-Mu ya Bapa, hanya sembah yang bisa kami berikan ya Tuhan. Mari umat Tuhan angkat suara kita sembah Dia. Koralabaya takaralabo hiranamalamaya sande. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan menerima
tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari semua yang kita lebih dalam lagi, kita amani setiap kata ini, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari lebih dalam lagi, kita imani, kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari semuanya lebih dahsyat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya Yesus, sebab kami punya Tuhan yang besar. Perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami Yesus. Pakai kami semua ya Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan jalan-Mu ya Tuhan. Oh, hurana malama ya takura lama ya sande. Ya Tuhan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan. Mari semuanya nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan.
kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan Engkau hadir ya Bapa. Ini saatnya kami akan naikkan doa kami ya Bapa, buat setiap umat, bagi gerejamu dan bagi bangsa ini. Haleluya Yesus. Hari ini ya Tuhan, kami menerima kemenangan daripada Tuhan. Dan kami akan sepakat berdoa untuk umat-umat-Mu ya Tuhan, yang meminta dukungan doa secara khusus ya Tuhan. Kami bawa umat-umat-Mu ya Tuhan, yang ada ya Tuhan saat ini di Menara Doa Online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar setiap jeritan doa-doa kami ya Tuhan. Dan saat ini kami membawa ya Tuhan Risba ya Tuhan yang ada di Toraja ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Ibu Lina Tandi ya Tuhan, yang mengalami tumor di kepalanya. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, jamah ya Tuhan Ibu Leni Tandi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jamah dia ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada ya Tuhan. Sembuhkan tumornya dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Allah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah ya Tuhan Ibu Leni Tandi ini ya Tuhan Yesus. Kami bawa juga ya Tuhan Ibu Maria Martarika ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan agar semua ya Tuhan rencana dan ya Tuhan orderannya lancar dalam nama Yesus. Biarlah ada terobosan dalam keuangannya secara khusus. Kami bawa ya Tuhan Ibu Maria ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menjawab dan mendengar semua seruan doanya. Kami bawa juga Ibu Juliana Endang ya Tuhan. Kami doakan ya Tuhan Kristanto sembuh dan keluar ya Tuhan pada setiap ya Tuhan serangan-serangan roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kristanto bebas ya Tuhan. Engkau sembuhkan, pulihkan secara khusus ya Tuhan Yesus. Kami minta kuasa-Mu bekerja ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan Ibu El Haryanja ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan, lambung, jantung berdebar-debar ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Kami minta mujizat-Mu ya Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini ya Tuhan kami sepakat berdoa juga untuk bangsa kami. Kami minta ya Tuhan Indonesia ya Tuhan diberkati. Indonesia aman ya Tuhan. Indonesia ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Kami minta ya Tuhan, kami mendoakan bangsa ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Dari Sangger Teraut sampai ya Tuhan kepada Pulau Rote. Kami percaya ada kemuliaan Tuhan. Biarlah Pentakosta yang ketiga terjadi ya Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas Indonesia. Kami minta ya Tuhan, hujan pertobatan ya Tuhan Yesus. Revival ya Tuhan terjadi ya Tuhan Yesus atas bangsa kami ini. Engkau pegang kendali bangsa kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau berkenan atas doa-doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku.
Tuhan, kami berdoa. Kami sepakat berdoa Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Untuk setiap anak-anak yang sedang mengidap sakit kanker Tuhan. Tuhan sembuhkan. Saudara, terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus saya berdoa. Anak-anakmu yang sedang mengalami ya Tuhan, sakit ya Tuhan, livernya. Terima kesembuhan saudaraku. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Ginjal ya Tuhan, jantung. Aku berdoa penyakit ini tidak membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Oleh bilur Yesus, saudara sudah disembuhkan sekarang. Terima kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan. Tuhan, kami patahkan, kami runtuhkan setiap benteng-benteng yang dibangun, terbangun dalam pikiran kami. Kami runtuhkan dalam nama Yesus. Kami taklukkan di bawah nama Yesus. Tuhan, Kau berikan hati yang lembut. Ya Tuhan, buat setiap kami. Kau berikan kerendahan hati buat setiap kami. Untuk kami bisa ya Tuhan menerima setiap benih firman yang akan ditaburkan ya Tuhan di dalam tanah hati setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana meruntuhkan benteng-benteng Yeriko kita. Setiap kita itu punya benteng-benteng dalam pikiran. Kemarin kita sudah bahas apa itu benteng, apa itu jenis-jenisnya pada benteng. Nah hari ini ya kan kita akan lanjut saudara untuk kita akan melihat ayat-ayat firman Tuhan dan kita akan melihat bagaimana caranya ya kan kita meruntuhkan daripada benteng-benteng dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita dari Yosua 6 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Kita sudah tahu bahwa Yeriko ini atau tembok Yeriko ini adalah tembok yang sangat besar. Sangat kuat. Tembok ini itu mengelilingi saudara. Ya kan? Mengelilingi daripada kota Yeriko seperti apa? Baju perang. Saudara, baju perang. Nah tingginya tembok Yeriko itu saudara 12 meter. 12 meter. Nah kota Yeriko ini bukan cuman kuat saudara bentengnya. Saudara, ya kan? Tetapi juga penduduknya. Ya, kita sudah belajar kemarin, penduduknya tuh ganas, barbar, tapi kuat dan tidak tertaklukkan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Tetapi saudaraku, ya kan? Sekalipun benteng ini begitu kuat, ya kan? Bangsa ini begitu hebat, tetapi ketika mereka berjumpa dengan pasukan Yosua, Yeriko yang kuat itu pun runtuh. Rajanya, pasukannya, semuanya ditaklukkan. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah, kita ketahui adalah tentang Yosua. Yosua dan pasukannya sama sekali. Mereka tidak meruntuhkan tembok Yeriko itu. Siapa yang meruntuhkan saudara? Tuhan. Tuhan sendiri yang meruntuhkan. Bukan mereka, saudaraku. Nah, begitu pula dengan diri kita, saudara. Ya kan? Ya kan? Tembok atau benteng-benteng dalam hidup kita ini. Kita gak bisa runtuhkan itu saudaraku. Tapi perlu apa saudara? Tuhan sendiri, kuasa Tuhan sendiri yang meruntuhkannya. Nah sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat kembali tentang benteng. Ya kan apa itu benteng? Apa itu sebenarnya? Bahasanya stronghold ya saudara, stronghold. Ya kita akan baca sekali lagi saudara 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ya. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan memang kami masih hidup di dunia. Tetapi kami tidak berjuang secara apa? Duniawi. Ya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata apa? Duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Ya,
Kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan setiap segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi benteng ini semua pikiran-pikiran, ya kan? Yang benteng ini yang pikiran-pikiran yang apa saudara? Sebenarnya udah kebentuk. Saudara kebentuk dalam bentuk apa saudara? Seperti satu keyakinan yang gitu kokoh. Yang menyebabkan saudaraku, ya kan? Kita tuh menolak, ya kan daripada pengenalan akan Kristus. Nah, kata benteng bahasa Inggrisnya kan stronghold, tapi dalam bahasa Yunaninya supaya kita bisa lihat saudara ya, itu disebutnya ochiroma. Coba saudara tulis di live chat atau kita katakan sama-sama ochiroma. 1, 2, 3. Ochiroma. Apa arti ochiroma? Ochiroma tuh digambar itu seperti kastil, saudara, kastil. Ya, saudara tahu kastil? Kastil itu ada satu bangunan yang terdiri dari apa? Batu-batu yang disusun dengan rapi, sangat besar dan juga kuat. Ya, saya bersyukur bisa pernah saudara masuk waktu saya masih bekerja. Saya kunjungan ke satu pabrik di satu negara namanya Finlandia. Itu kami sempat dijamu makan malam, dinernya, fine diningnya di satu tempat. Itu namanya kastil saudaraku. Memang itu semuanya dari batu yang tersusun. Susun sangat kuat. Ya kan? Dan seperti itu kayak tertutup. Kastil itu kita nggak bisa lihat apa-apa. Nggak ada kayak jendela apa-apa. Tertutup. Nah kita makan di situ. Jadi yang dimaksud daripada tembok Yeriko. Itu kenyataan yang ada. Tapi dalam kerohanian kita ini cuma dalam diri kita, dalam pikiran kita ada benteng-benteng. Saudaraku. Ya kan, yang disebut sebagai kastil. Kastil kan dibangunkan dari satu batu. Tumpuk lagi satu batu. Satu batu. Saudaraku. Jadi kalau orang yang ditawan pikirannya di dalam ochiroma atau kastil atau benteng-benteng. Dia tuh seperti seorang tawanan yang terkurung, saudaraku. Di satu penjara yang benar-benar tertutup dan gelap. Sehingga dia tidak bisa melihat yang namanya terang atau kebenaran. Saya mau ngomong gini saudaraku. Pernah gak saudara lihat orang yang berpikirnya itu terbalik? Apa yang salah, dia anggap benar. Apa yang benar, dianggap salah. Mereka tuh tidak bisa bedakan. Mana orang baik, ya, mana orang jahat. Sehingga seringkali mereka mendukung, membela justru orang jahat ini. Lalu dia lawan yang namanya orang baik. Kenapa saudaraku? Nah ini benteng pikiran. Paulus pun mengalami hal itu sebelum dia diselamatkan. Saudaraku, dia berpikir dengan membunuh orang-orang Kristen, dia sedang berbakti sama Tuhan. Dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, dia siksa itu semua orang Kristen. Dia cari. Ya kan? Padahal yang dilakukan dia ini adalah salah. Ya benar apa yang kata Tuhan. Yohanes 16 ayat 3 katakan, Yohanes 16 ayat 2 katakan apa saudara? Setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat apa? Bakti kepada Allah. Kenapa mereka lakukan itu? Karena ada selaput saudaraku yang menutupi mata hati mereka. Itu yang namanya saudara ochiroma. Kastil, bukan benteng. Ya kan ketutup. Gelap di sini. Mereka tidak mengetahui kebenaran. Nah, kalau seseorang, ya kan, kalau benteng-benteng itu berhasil terbangun dalam diri seseorang, dalam pikiran seorang, saudaraku, maka iblis dengan mudah menguasai hidup daripada orang itu. Saya mau ulangi lagi saudara tentang benteng. Ya, di dalam setiap kita, saudaraku. Bagaimana bisa terbangun benteng? Ya kan seperti kayak gini. Kekeh orang ini. Udah tahu salah. Udah tahu gak bener. Dibilangin. Saudaraku ngotot. Malah kita jadi musuh sama dia. Kita melihat juga kenapa kok
Dia udah Kristen ya, udah rajin ibadah, sudah melayani. Tapi kok rumah tangga berkelahi terus? Apa ini? Ini pasti ada apa? Ada benteng. Dulu sebelum Kristen, selalu pikirnya uang, susah uang. Setelah Kristen, diberkati sih, kelihatannya udah ekonomi bagus. Tapi mikir terus uang. Kenapa? Utang, harus bayar utang, gimana? Uang, ini apa? Benteng ini. Saya bisa ngerti. Ada orang-orang yang, oke, kalau aku dengar firman Tuhan soal berdoa, aku mau taati. Ya kan? Tapi soal puasa oke, aku jalanin puasa. Tapi kalau soal memberi sedekah, membawa persembahan, berlaku murah hati, menolong orang, memberi persembahan, mengampuni orang. Oh itu nanti, tidak bisa. Aku hidup bagaimana apa yang bisa aku dapat, bukan apa yang aku beri. Itu benteng. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Trauma-trauma, ketakutan-ketakutan. Ya kan? Tiap ini lihat orang curiga. Nanti dia mau tipu saya nih. Karena apa saudaraku? Ini adalah benteng. Kau ngomong sama orang, saudaraku, nanti aku dimakan enggak dia? Ada orang saudaraku, dia cerita sama saya. Ya kan? Dia cerita, Pak, jadi keluarga saya nih yang masih belum percaya Yesus. Semua nanya, kau sudah dimakan berapa duit sama si Sabta itu? Jawab pendeta kau itu. Dia jawab, aku gak pernah dimakan duit aku. Memang aku gak pernah ngasih ke dia. Dan dia juga gak pernah minta. Saudara ngerti maksud saya di sini? Dari cara-cara ini ada benteng. Saudara saya ngerti? Ya kan? Nah hari ini kita mau belajar. Kita mau cari tahu kan. Apa penyebabnya? Saya catat karena dua. Pertama apa? Pengetahuan. Pengetahuan. Yang kedua pengalaman. Benteng itu terbangun dari pengetahuan dan pengalaman yang kita dapatkan. Maksudnya apa? Pengetahuan. Ya, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan dari kita dari sejak kecil, kita pelajari. Itu tentang budaya. Saudara, saya misalnya kita nih budaya, saya orang Tionghoa. Saudara bisa ngerti ya? Kita budaya, adat istiadat. Kita mau sembahyang orang tua yang mati loh. Kita kasih babi lah, kasih buah. Itu adat. Cara kita hormati orang tua itu adat. Kita ditanam. Wah, itu paling susah kalau kita dibilang orang tidak tahu menghormati orang tua. Cara menghormati itu. Saya bisa ngerti nih, katakan amin. Belum lagi, mungkin ada adat itu atau diajar. Kita ini orang susah, cari duit susah. Jangan gampang-gampang ngasih orang duit. Itu ditanam. Benteng namanya benteng apa saudara? Benteng kemiskinan. Kurang, susah. Jadi ini pengetahuan saudaraku. Dari pengetahuan, adat istiadat, ya, ajaran-ajaran, mitos, ya, yang intinya nanti menimbulkan satu keyakinan daripada diri kita. Ketika datang firman, langsung kita tolak. Menolak pengenalan akan kenalan. Intinya benteng di sana. Atau saudara pengetahuan ini muncul juga dari apa? Pergaulan. Karena kita bergaul. Bergaul dengan siapa saudara? Dengan orang-orang, sahabat-sahabat kita yang menentang Yesus. Yang menolak kebenaran firman Tuhan. Ya, yang menolak gereja. Kalau ngomong gereja, selalu jelekin gereja aja. Ada orang yang jelekin gereja aja. Gereja jelekin orang Kristen aja. Kita bergaul sama dengan dia. Firman, ada bagian firman-firman tertentu. Saudara, orang dunia tahu. Saudara, contoh perpuluhan apa. Itu jadi bahan pembicaraan orang-orang yang nanti. Lah kita, itu akan masuk ke dalam diri kita.
Saya ngerti. Ibu bapak bisa nangkap di sini? Pergaulan jenis ini memberikan kesempatan bagi iblis untuk apa? Tanamkan pikiran-pikiran untuk membangun benteng-benteng dalam pikiran manusia. Itu pengetahuan. Dari pengetahuan apa yang kita tahu. Apalagi sekarang sosial media segala macam. Ya kan? Karena jadi gue heran sekarang ya. Kalau orang ngomong tuh kayak rada sarkas, sinis, dengan mata di merem-merem gitu. Khususnya yang wanita ya, gitu. Kita dengan nada tinggi gitu. Kita nontonin terus, itu akan membentuk benteng dalam diri kita. Sehingga kita jadi orang yang sinis. Kita lihat podcast, ya, yang sinis dengan pemerintah, yang benci, yang negatif, yang semua kita dengerin. Itu masuk. Gitu. Ibu bapak ngerti sih? Katakan amin. Hati-hati. Yang kedua adalah lewat apa? Pengalaman. Pengalaman traumatik apa? Yang kayaknya melukai. Baik kita sadari atau tidak sadari. Saya kasih contoh saudara begini. Misalnya sejak dari kandungan. Misalnya mama kita. Ya kan selalu hidup. Waktu mengandung kita hidupnya dalam ketakutan mungkin. Selalu takut, selalu cemas. Itu dia sedang menanam benteng-benteng ke dalam pikiran. Alam bawah sadar daripada bayinya itu. Atau hidup dalam kemarahan, maunya marah terus. Terluka, simpan terus ngomong itu. Kekecewaannya, itu nantem. Atau saudaraku, seorang ibu atau bapaknya itu nolak bayi ini. Ditolak. Saudaraku, ini pun nanam benteng. Penolakan itu. Jadi pada waktu tertolak tuh bayi saudara. Sejak saat itu Alkitab berkata bahwa bayi itu menjadi apa? Tawanan iblis, menjadi milik iblis. Dia ditawan, lalu terbangun benteng-bentengnya. Ayatnya ada kok, Ulangan 28 ayat 41. Saya akan bacakan buat saudara. Ini hati-hati ibu-ibu. Mbak, ya, kalau Tuhan sudah berkati dengan janin, apapun yang terjadi. Ya, kasihan ini bayi ini untuk ke depannya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau akan mendapat anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Tetapi mereka bukan bagi dirimu. Nanti bukan bagi dirimu. Udah ngerti maksudnya? Sebab mereka akan menjadi apa? Tawanan. Artinya apa? Ini anak-anak yang tolak, laki-laki dan perempuan. Saya kasihan sekali. Dengan anak-anak yang ditolak. Dari sejak kandungan. Udah ditolak. Lalu saudaraku. Ditawarkan kepada orang lain. Ayo ambil. Itu kasihan anak ini. Dia gak dengar, dia gak tahu. Tapi spirit tidak tahu. Di sini perlu yang namanya saudara untuk meruntuhkan benteng ini. Perlu ada semacam rekonsiliasi. Saudaraku. Iblis tidak bisa bangun benteng dalam pikiran Hawa. Itu dalam sehari, enggak. Tapi dia hembuskan terus perkataan dustanya kepada Hawa setiap hari. Itu kisahnya enggak sekali langsung dia. Enggak saudaraku. Begitu pula dari iblis tanemin benteng dalam diri kita. Itu enggak sekali jadi. Terbentuknya tuh terus menerus setiap hari dalam waktu yang cukup lama. Jadi iblis hembuskan tuh kata-kata dustanya. Seolah-olah tuh Tuhan tuh merahasiakan sesuatu dari Hawa. Makanya dia berkata begini. Iblis berkata pada Hawa. Jika Hawa memakan buah pohon pengetahuan. Dia tidak akan mati. Tetapi justru Hawa akan menjadi seperti apa? Seperti Allah. Saudaraku, pada waktu itu dia ngomong ini terus. Masukin saudara terus. Terus dengungkan perkataan sedikit demi sedikit. Terus tiap hari. Sehingga terbentuklah benteng dalam pikiran Hawa. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia lihat buah itu. Kalau ini benteng sudah terbentuk. Apa yang dia buat? Pasti saudara. Benteng ini, pikiran ini yang akan mendorong dia. Untuk melawan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya Pak? Kalau saya ini diruntuhkan. Bagaimana meruntuhkan benteng-benteng? Ada orang benteng itu namanya benteng kemalasan. Males gitu sudah. Pokoknya tangannya berat aja untuk nolong, untuk kerja. Kita semua punya saudara. Karena ini hidup kita ditentukan oleh apa? Pikiran kita. Pakai iblis tanamkan itu.
Saya berdoa biar saudara kita semua bisa ambil kesempatan dalam sesi singkat ini. Mari kita mau runtuhkan benteng-benteng dalam hidup kita pribadi. Ada benteng pribadi, benteng keluarga, benteng komunitas gereja, benteng dari kota. Kalau kita bisa runtuhkan, saya percaya, saudara, kita sedang masuk tanah perjanjian. Kata Nabi saudara, Yeriko ini kunci untuk bisa masuk tanah perjanjian, saudara. Maka Yosua harus meruntuhkan apa? Benteng Yeriko. Saudara, kalau benteng ini sampai kapanpun, maksud kalau pikiran kita tidak pernah, pikiran yang salah, keyakinan yang salah. Karena setiap tindakan, setiap keputusan, setiap perilaku yang kita lakukan. Di balik itu saudara, ada satu keyakinan yang kita yakini. Saudaraku, ada satu pola pikir. Itu yang kita sebut sebagai apa? Benteng. Yang mengerti katakan amin. Yang sebenarnya nentang. Kalau ini bisa semua, saya yakin saudara. Apapun firman Tuhan, apapun nasihat yang baik yang datang dari surga, kita akan bisa serap. Oke, amin. Saya bisa lakukan ini. Saya bisa ngerti? Amin. Nah, apa yang dibuat oleh Yosua? Sehingga bukan Yosua yang buat, tapi Tuhan bilang, kalau kamu lakukan A, B, C, D ini, maka Tuhan yang akan kerja. Untuk bisa membuat Tuhan meruntuhkan benteng dalam pikiran-pikiran kita. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, lalu pada waktu Yosua bukan cuma bisa meruntuhkan benteng di tanah perjanjian. Saudaraku, tapi Yosua bisa mengelola daripada tanah perjanjian itu menjadi tanah yang penuh dengan apa? Susu dan madu. Ada 3 hal. Bukan cuma kita bisa dibebaskan lahir baru masuk surga. Tapi dalam hidup di dunia ini Tuhan mau saudara dan saya berhasil dan beruntung. Yang ngerti katakan amin. Berhasil, makarios. Yang dimana di dalamnya kita tuh punya dampak hidupnya. Berdampak. Mau saudara amin? Dan ini kita tahu ya kan saudaraku bahwa Tuhan kasih perintah kepada Yosua. Ya kan? Sekalipun Yeriko tertutup buat kamu. Padahal kamu harus masuk ke Yeriko. Dengar baik. Tuhan berfirman kepada Yosua. Ya kan? Aku sudah menyerahkan Yeriko. Rajanya, pahlawan-pahlawannya, yang gagah perkasa dan juga penduduknya. Kata kunci adalah apa saudaraku? Ya kan? Saudara dan saya harus dapatkan firman. Firman apa yang harus kita dapatkan? Ya kan? Bagaimana cara meruntuhkan benteng Yeriko dalam diri kita? Saya sadari sesadar-sadarnya. Dalam diri saya pun masih ada banyak benteng yang harus saya runtuhkan. Dalam hidup saudara pun ada banyak benteng yang harus saudara runtuhkan. Dan ini perjalanannya saudaraku. Itu sampai daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Ya kan? Ada orang-orang yang bentengnya yang harus diruntuhkan adalah benteng apa? Penipuan, dusta, perkataan dusta, senang dusta. Tidak perlu berdusta, tidak ada untungnya berdusta. Dia tetap berdusta, apalagi yang ada untungnya. Ini harus selesai. Kemalasan, segala macam, keuangan, perilaku, dan banyak hal. Hari ini saudara mau dengarkan bagaimana cara meruntuhkannya? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara harus ya kan melakukan peperangan roh, siap masuk dalam medan pertempuran, peperangan rohani. Katakan amin. Nah, peperangan rohani di sini saudara harus tahu. Ya kan? Kalau saudara siap, aku siap untuk masuk dalam peperangan rohani. Bukan berarti saudara nanti kalah atau menang. Bukan seperti saudara mau nyalon jadi presiden atau jadi gubernur, bisa menang bisa kalah. Enggak. Kalau kita masuk dalam peperangan rohani bersama dengan Yesus, maka hasilnya adalah apa? Pasti menang. Yang ngerti katakan amin. Itu pasti menang. Tergantung kita mau enggak ke dalam masuk dalam peperangan rohani. Nah, oleh karena itu kita perlu ngerti peperangan rohani bicara apa. Paulus dia katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami mematahkan apa? Setiap siasat orang. Dan merubuhkan apa?
setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara harus tahu, yang pertama, waktu kita bangun tidur, saudara saya harus sadari, saya sedang berada di medan peperangan rohani. Dan peperangan ini sudah dimenangkan oleh Yesus. Yang ngerti katakan amin. Bagian saya adalah apa? Saya harus ngerti ketika saya ada di medan peperangan rohani. Apa yang harus saya lakukan? Apa tujuan peperangan rohani? Tujuan peperangan rohani sebenarnya adalah membangun atmosfer apa? Kemenangan. Membangun atmosfer kemenangan. Atmosfer mujizat. Atmosfer damai sejahtera. Di mana saudara untuk apa? Untuk bisa membuka pintu hati kita. Sehingga kita bisa menerima segala firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Dan kita bisa bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Katakan amin. Nah, saudara sini. Tuhan memerintahkan Yosua. Ya kan? Supaya apa saudara? Penuhi atmosfer kota Yeriko dengan suara kemenangan melalui apa? Tiupan sangkakala dari tanduk apa? Domba jantan. Tiap hari satu putaran. Tetapi saudara perhatikan yang menarik di sini. Di samping itu, jadi semua imam, ada 7 orang imam, tiup terus, bunyiin, tiup sangkakala itu. Tiup shofar, terus. Waktu semua mereka sedang jalan. Tetapi semua pasukan orang Israel harus apa? Diam. Hanya bunyi apa? Sangkakala. Tujuannya apa? Untuk bangun atmosfer. Ini namanya peperangan rohani. Jangan bersuara. Yosua 6 ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan bangsa itu demikian. Jangan bersorak. Janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu. Bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Tapi enggak tahu kapan dia mau ngomongnya. Kapan harus bersoraknya. Enggak tahu. Pokoknya kamu diam. Ya, mereka tidak boleh bicara. Mereka tidak boleh mengeluarkan pendapat. Mereka tidak boleh mengeluarkan suara keraguan. Mereka nggak boleh keluarkan suara bantahan. Mereka tidak boleh berkeluh kesah. Diam. Yang ada adalah tiup sangkakala keras-keras dengan suara nyaring. Apa artinya di sini buat kita? Saudara dan saya, kalau lagi kita sadar kita ada dalam peperangan rohani, ini yang saya mau lakukan. Apa saudara? Kita tiup sangkakala. Oh jadi saya nggak mesti beli pak, mahal pak harganya. Ya enggak. Tiup sangkakala versi kita adalah apa saudara? Kita memperkatakan perkataan profetik, perkataan firman, deklarasikan firman kepada diri kita. Itulah tiupan sangkakala kita. Kita nyanyikan nyanyian apa? Pujian profetik. Sampai kata-kata profetik itu, kata-kata deklarasi firman itu masuk sampai ke dalam apa? Lubuk hati kita. Amin. Lakukan tindakan profetik. Itu namanya peperangan rohani, tindakan profetik. Oh Tuhan suruh saya lakukan ini. Lakukan itu. Kayak kadang-kadang ada satu stronghold yang dimana dia kan sebenarnya berkat Tuhan ini harus bisa sudah. Tuhan bilang bulan Februari atau bulan Maret. Tetapi saudara ini sudah bulan November mungkin. Bulan Desember. Kalau enggak aku dapat kok. Dapat. Pasti ada yang nahan. Disinilah namanya peperangan rohani. Saudara harus apa? Saudara lakukan itu bersama dengan Tuhan. Dengan cara ketika saudara deklarasikan firman, berkatakan firman kepada diri saudara. Saudara bernubuat kepada diri saudara. Saudara naikkan nyanyian pujian dengan sungguh-sungguh.
Saudara dapatin. Kayaknya nih saya nih harus lakukan ini. Buat ini, buat itu. Dan lakukan itu. Itu namanya peperangan rohani. Saya percaya ketika saudara lakukan itu, iblis dan roh-roh jahat akan lari dari saudara. Yakobus 4 ayat 7 katakan apa? Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Iblis akan mundur kok. Iblis tidak boleh berada di tempat di mana Allah ditinggikan dalam hidup kita. Kapan kita tinggikan Allah? Ketika kita mulai deklarasikan firman. Ketika kita mulai naikkan nyanyian-nyanyian pujian yang profetik. Kita melakukan tindakan itu sedang meninggikan Tuhan. Dan di situ semua yang namanya benteng yang dibangun iblis itu runtuh. Yang percaya katakan amin. Tapi mungkin saudara berkata, Pak Sabta, sampai kapan? Saya sudah lakukan semua itu loh. Tapi kok gak berubah hidup saya? Saya ingin beritahu pada saudara. Yosua tidak pernah memberitahu orang Yahudi berapa kali mereka harus mengelilingi kota itu. Coba Tuhan kasih tahu Yosua. 6 kali putar, hari ke-7, 7 kali, lalu teriak. Tapi Yosua kepada bangsa Israel, dia tidak kasih tahu. Yosua kita, namanya Tuhan Yesus Kristus, juga tidak beritahu kepada kita. Sampai kapan kita harus terus deklarasikan firman. Naikkan nyanyian pujian. Saudara, lakukan tindakan profetik. Supaya Allah bisa bertata, hadir dalam hidup kita. Dia gak kasih tahu. Tapi yang dia beritahu adalah apa saudara? 1 Korintus 15 ayat 58. Apa saudara? Berdirilah teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia. Kalau bangsa Israel disuruh kelilingi Yeriko. Itu jalannya. Gak tahu sampai berapa hari. Kalau kita disuruhnya apa? Berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu pekerjaan Tuhan. Sampai kapan saya giat pekerjaan Tuhan? Sampai kapan saya melayani Tuhan? Nanti Tuhan kasih tahu. Tuhan gak pernah kasih tahu kapan waktunya. Tapi Tuhan bilang nanti ketika bunyi sangkakala, kamu teriak. Nah sekarang pertanyaan gini, kenapa kok sangkakalanya tanduk apa? Tanduk anak domba. Kan ada 2 sangkakala. Yang pertama sangkakala yang terbuat dari apa? Perak. Itu untuk apa saudara? Untuk ngumpulin bangsa Israel. Untuk kumpul. Tapi ini tanduk. Untuk apa saudara? Ini adalah untuk apa saudara? Untuk tiupan kemenangan. Tiupan kemenangan atas peperangan. Jadi Tuhan tuh suruh tiup. Supaya kita rayakan dulu kemenangannya. Sampai terbentuk atmosfer kemenangan, maka rubuhlah tembok itu. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, lihat saudara. Ya kan akhirnya pas hari ke-7, Yosua bilang, hari ini tidak sekali. Selama ini sekali muternya. Sekarang 7 kali muternya. Lalu nanti pada putaran ke-7, tiupnya panjang sangkakala, lalu semuanya sorak. Ya, oke? Artinya apa di sini? Saya tahu saudaraku. Ya, goncangan yang hebat juga akan terjadi di dunia ini menjelang kedatangan Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau tiupan sangkakala itu kan pakai Alkitab katakan kita baca saudara. Yuk, Yohanes 6 ayat 15 sampai 16 lalu lompat ke 20 ya. Kita baca ayatnya. Tetapi pada hari ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu berapa? 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu apa? Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kita. Lalu ayat 20-nya, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka apa saudara? Runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Tembok yang menghalangi mereka selama ini.
telah menjadi batu pijakan buat mereka menuju tanah perjanjian. Saudara, kisah ini adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi nanti. Akan terjadi goncangan yang hebat di dunia ini di akhir zaman. Tuhan Yesus kita itu adalah Yosua kita. Dia akan memberikan sebuah tanda dan sangkakala Allah itu ditiup. Dia akan merebut kembali apa yang telah dicuri oleh kuasa gelap. Dia akan memulihkan kembali setiap kerugian dan kemunduran untuk selamanya. Dan ia akan melakukan kembali apa yang telah dilakukannya. Di mana? Di tanah Kanaan itu. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saudara, sangkakala ditiupnya sama saya. Sama siapa saudara? Kalau di Kanaan oleh para imam. Ini oleh para malaikat. Nanti ada sorak kemenangan di mana Pak? Disitulah terjadi apa? Rapture. Itu rapture saudaraku. Itu tanah perjanjian. Saudara, kita baca sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Betul kan? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemenangan kita yang sempurna kapan saudara? Bukan utang lunas, bukan sakit sembuh, tapi pada waktu apa? Terjadinya apa? Rapture itu. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ketika apa saudaraku? Penghulu malaikat berseru, bersorak. Lalu ada sangkakala Allah berbunyi. Ini sama kasusnya, kejadiannya. Nah di hari ketujuh saudara, itu kan 7 kali puter. Saya yakin saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Menjelang bunyi sangkakala Allah nanti yang sorga. Itu saya yakin. Orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh akan lebih sibuk. Kalau dulu sebelumnya cuma muter sekali. Tapi di akhir zaman ini. Supaya amanat agung Tuhan Yesus bisa diselesaikan. Itu harus puter sebanyak berapa? 7 kali dalam 1 hari. Kalau dulu kita kerja, ya kan 1 hari 1 kali putaran. Tapi menjelang kedatangan Tuhan, kita akan kerja 1 hari berapa? 7 putaran. Saya nangkap gak poinnya sini? Amin. Kita belajar saudara. Itu yang pertama. Peperangan rohani. Yang kedua saudara. Kan setelah itu roboh. Kan kita perlu yang namanya apa yang harus kita buat. Ya, ketika tiba-tiba itu kan roboh itu kan pemberian Tuhan. Anugerah Tuhan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ketika saudara tiba-tiba ada orang manggil saudara. Sini. Saya tuh mau ngasih mobil loh ke kamu. Mobil apa? Saya mau kasih mobil supaya kamu bisa ini high ace dah. Supaya kamu bisa nanti usaha. Jadi ini kan dengan 12 tempat duduk. Saya kasih. Ketika saudara terima mobil high ace. Itulah seperti Tuhan memberikan. Ya saudara. Yang akan melakukan, meruntuhkan benteng-benteng Yeriko itu. Saudara ngerti, katakan amin. Karena memang mau dikasih. Tapi yang jadi masalah yang kedua kan, saudara tuh harus siapkan diri dengan cara apa? Belajar nyetir mobil. Saudara harus punya SIM. Itu. Yang kedua, saudara harus apa? Merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menjadi rema di dalam lubuk hati kita. Katakan amin. Yang kedua itu. Terus renungkan firman. Harus perlu firman. Firman terus jadi rema. Katakan amin. Ya, Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Tuhan bilang sama Yosua, kamu harus punya firman. Renungkan terus sampai masuk lubuk hatimu.
lalu kamu bisa bertindak sesuai dengan firman itu. Saudara, Yesus mah berkatanya dalam bentuk yang lain. Tuhan katakan gini, Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui apa? Kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Jadi saudara, sampai saudara dapat firman, baru saudara yakin benteng ini runtuh dan saudara bisa kelola itu. Tanah perjanjian saudara. Saya kasih contoh. Gini saudara, ya. Bisa saja seseorang itu dipenjara kayak kemarin dalam benteng rasa bersalah. Dan dia berpikir bahwa karena dosanya yang terlalu besar ya. Dia lihat dirinya terlalu jahat. Dia kayaknya nggak layak, nggak pantas untuk apa? Diampuni. Tetapi ketika dia dapat firman Tuhan. Dan firman ini berubah dari logos jadi apa? Rema. Maka benteng ini pun runtuh. Oleh siapa? Oleh kuasa Allah. Kuasa Allah itu bekerja karena ada apa? Firman Rema. Firman Rema ini kan menghasilkan iman. Iman ini baru ada kuasa Allah. Dia dapat firman yang apa? Ya 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang dalam bahasa sehari-hari tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni di hadapan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan apa? Jika kamu mengaku dosamu, ya kan, maka Ia Allah setia dan adil. Dia akan ampuni. Dia akan sucikan dari segala kejahatan kita. Yang kalau dia, yes, aku percaya. Firman bicara, saya sudah diampuni. Saya sudah diterima. Karena saya dikasih oleh Tuhan. Itu runtuh saudara. Rasa aman, rasa bersalahnya hilang. Gak ada lagi rasa malu, hilang rasa malu. Rasa bersalah, rasa terhukumnya sudah hilang. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ini penting saudara, ya kan? Jadi rema ini dapat pengalaman kita, ya kan? Orang selalu berkata Palembang itu susah, orang keras-keras. Mau lihat Chinese-nya kena di Buddha. Mau lihat pribumi kena ke kedarnya. Mau bangun gereja gimana kamu jadi pendeta? Dulu. Lihat aja gak ada gereja yang besar-besar. Mana ada gereja bisa nuai di Palembang. Itu stronghold. Itu benteng-benteng. Orang Palembang udah gak percaya orang Kristennya. Saya pendeta. Karena ada pendeta. Bangun gedung gereja. Pendetanya meninggal. Gedungnya itu jadi milik anaknya. Lalu dijual. Jadi kan seperti kayak ini kan satu trauma dari kota. Yang membuat orang tidak percaya loh kasih uang. Tapi Roh Kudus berikan saya firman. Berikan saya hikmat. Berikan saya tuh pengetahuan. Dengan cara bagaimana? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kasih firman tentang apa saudara? Abraham. 10 orang benar. 10 orang benar di kota Palembang. Akan ada 10 orang benar di kota Palembang. Dulu penduduknya berapa? 1,4 juta. 10 gereja. Jadi satu gereja dari 10 gereja ini 14.000 jiwa. Kita akan tuai. Ya kan? Itu gambaran besar itu akan berikan kepada kita. Itu 27 tahun yang lalu. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Tuhan tuntut ketika kita disuruh bangun gedung gereja. Jangan pakai nama yayasan. Jangan pakai nama pribadi. Sertifikatnya harus pakai nama apa? Gereja Bethel Indonesia. Tak kunci. Bukan milik saya dan tidak ahli waris saya juga gak punya hak. Semuanya. Betul saudaraku? Di situ kayaknya kita lagi runtuhkan benteng. Itu dengan cara pertama peperangan rohani. Kedua dengan firman Tuhan. Yang ketiga dengan apa? Hikmat. Pengetahuan yang benar. Katakan amin. Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan apa? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga.
Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah apa? Hikmat. Katakan amin. Ya. Jadi ada orang tuh kan rajin gereja. Setia sama Tuhan. Tetapi kenapa kok miskin terus? Susah terus hidupnya. Satu kuncinya sudah ada benteng kemiskinan yang ngikat dia. Di Alkitab juga sudah diceritakan tentang apa? Ada janda seorang nabi. Jadi ada nabi, dia cinta Tuhan. Full timernya Nabi Elisa lah mungkin. Tetapi dia mati meninggalkan, bukan meninggalkan harta, tapi meninggalkan apa? Hutang. Ini tanda. Saudaraku, si nabi ini, dia tidak ngerti tentang kebenaran. Bahwa Tuhan bisa memberkati hidup dia dan keluarganya. Sehingga dia bisa memuliakan Allah dengan apa? Hartanya. Yang percaya katakan amin. Ini penting. Ada banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Cara berpikir yang salah. Ya udah kita miskin aja. Kita hidup saudara enggak. Aku nggak nuntutnya banyak-banyak. Yang penting kita setia sampai akhir. Kepercayaan yang salah. Itu yang membutakan. Tetapi saudara, ketika dia dapatkan yang firman Tuhan. Yang berubah menjadi hikmat dan pengetahuan yang benar. Diajar bagaimana melihat peluang pekerjaan. Diajar bagaimana berpikir kreatif. Diajar bagaimana mengelola keuangan dengan benar. Dampaknya apa saudara? Saya yakin. Rajin. Apapun yang ditemui oleh tanganmu. Ya kan? Kerjakan itu. Gak usah nunggu. Cari kerjaan yang pakai jas. Kadang-kadang cari pekerjaan pakai jas. Juga susah saudara. Ya kan? Jadi gerah malah. Ya kan kita keringetan sebelum kerja. Banyak orang kalau aku gak berdasi gak mau kerja itu. Saya dengar, saya mau kasih tahu. Ini firman. Ketika hati kita peperangan rohani, hati sudah lembut. Hati sudah terbuka semua firman. Firman bilang, apa saya yang temui tanganmu? Kerjakan itu. Nah ini saudara, ini pewahyuan. Ini pengertian. Ini hikmat. Aku akan kerjakan ini. Saya punya tetangga. Saudaraku, itu pekerjaannya saudara tahu apa? Mengumpulkan sampah. Dan dia beli tanah di daerah rumah. Itu luar biasa, besar sekali. Awalnya dia kumpulin, ketemu dengan sampah, dia kumpulin, dia olah. Dampaknya. Jadi ketika Tuhan mulai bukakan sesuatu, benteng itu akan runtuh. Yang percaya katakan amin. Bangsa Israel untuk runtuh itu anugerah Tuhan. Tapi untuk tinggal di tanah perjanjian butuh rema, butuh hikmat. Saudara bisa ngerti katakan amin. Saudara mungkin karena kenal, ada kenalan, kepala banknya itu adalah jemaat atau pengerja. Lalu saudara bisa diterima jadi pegawai bank. Sekalipun persyaratannya harus S1, saudara yang cuma SMA atau tidak ada ijazah, saudara bisa diterima. Itu namanya tembok Yeriko runtuh. Setelah saudara diterima kerja, saudara butuh apa? Firman yang jadi rema, hikmat, pengetahuan bagaimana bisa sukses dalam pekerjaan saudara sebagai pegawai bank. Yang ngerti katakan amin. Itu hal-hal yang saya kasih contoh. Saya berdoa saudara diberkati dalam pesan ini. Hari ini biarlah kita sama-sama apa yang menjadi benteng dalam hidup kita. Kita setiap hari ambil keputusan. Aku berada di medan peperangan rohani. Aku mau tiup sangkakala. Aku tidak mau katakan sesuatu, ya kan, yang bisa mencemari atmosfer kemenangan itu. Aku mau deklarasikan firman Tuhan. Deklarasikan kemenangan. Deklarasikan kesembuhan itu. Aku deklarasikan terobosan keuangan itu. Mari kita bangkit berdiri ibu bapak. Mari kita datang pada Tuhan. Saudara naikkan nyanyian pujian. Sampai masuk tertanam dalam hati saudara. Saudara terus belajar pengajaran firman Tuhan. Sampai firman itu jadi rema. Lalu jadi iman. Kuasa Allah akan bekerja. Saudara pelajari. Saudara pengetahuan. Punya pengetahuan yang benar. Di dalam bidang tugas saudara. Apapun yang Tuhan percayakan pada saudara. Saudara bertumbuh dalam skill. Kecerdasan. Pengetahuan. Saya percaya
Benteng-benteng yang selama ini dibangun iblis, tidak mungkin, mustahil, semuanya akan runtuh dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami percaya, tidak lagi ada orang miskin tengah-tengah kami. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, siap benteng sakit penyakit yang membuat anak-anakmu tersiksa, terkurung, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena penyakit ini. Aku runtuhkan penyakit ini, benteng penyakit ini, dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan mengalami revival setiap kami ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah ya Tuhan anak-anak, setiap orang-orang menentang pengenalan akan Tuhan, kubu-kubu yang dibangun oleh musuh, runtuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi satu penuaian jiwa yang besar tiap keluarga-keluarga. Terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, kami mau mengingat apa yang Yesus pernah lakukan di atas kayu salib. Kau tanggung semua sakit penyakit kami. Kau tanggung semua dosa kami Tuhan. Kau batalkan semua kutuk kami. Lewat di atas kayu salib itu kami bisa menerima berkat Abraham. Berkat yang karena iman percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan setiap kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi Tuhan tiada ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami mau ingat. Yang kami ingat bukan kesedihan kami, bukan kesusahan kami, bukan hal-hal yang membuat kami marah dan kecewa. Tapi kami mau ingat akan kasih Yesus di atas kayu salib. Kami mau ingat akan Yesus, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kuasa-Mu. Biarlah ya Tuhan semua benteng yang ada dalam pikiran kami, dalam alam bawah sadar kami, semuanya runtuh dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan firman-Mu tersimpan dalam lubuk hati kami. Ya Tuhan, supaya kami bisa bertindak hati-hati. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Kami akan melihat bukan cuma kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mantu kami, cucu kami. Tuhan semuanya diberkati. Semua akan ada terus dalam hadirat-Mu. Di hadapan-Mu dan akan melayani-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Ya
buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persuada yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.